Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi yang mengikuti remedial, ini adalah hari pertama untuk kegiatan remedial. Nah, perlu beberapa hal disepakati terlebih dahulu mengenai kegiatan remedial. Maka di sini Bapak coba menyampaikan program remedial untuk kalian semua supaya nilai yang memang masih kurang bisa menjadi lebih baik. Tapi tentunya bukan hanya nilai, yang diharapkan adalah perubahan sikap dan kompetensi kalian menjadi meningkat. Nah, kegiatan remedial itu ada 3 aktivitas. Jadi yang pertama review materi. Nanti selama kegiatan remedial Bapak akan mengulang materi. Tentunya akan berbeda, tidak seperti mengulang materi pada saat pembelajaran. Nanti kita akan lihat. Nah, kemudian yang kedua, setelah review materi, akan dilanjutkan dengan evaluasi. Jadi ada kegiatan atau penugasan yang harus dilakukan. Dan yang ketiga ada feedback atau umpan balik. Nah, ada feedback atau umpan balik yang sebagai hasil dari aktivitas yang sudah kalian lakukan. Nah, secara keseluruhan di mata pelajaran TPMM itu core kompetensinya atau kompetensi intinya ya seperti ini. Jadi bisa kalian perhatikan ya di sini bahwa hanya ada dua. Jadi kompetensinya adalah tentang algoritma, kemudian yang kedua tentang bahasa pemrograman. Nah, untuk algoritma ini ada dua topik utama yang harus kalian kuasai. Yang pertama tentang struktur dasar dari algoritma itu sendiri, kemudian cara membuatnya. Nah, ini ada tanda warning, artinya ini sangat penting bahwa kalian harus menguasai tentang konsep sekuensial, kemudian selection, looping. Ini sangat mendasar karena ini akan mengulang, akan kembali digunakan pada saat implementasi di pemrograman seperti ini. Ini akan kembali sekuensial, selection ataupun looping. Nah, kemudian yang kedua, di algoritma ini harus punya kemampuan untuk membuatnya, terutama dalam membuat flowchart. Ini yang penting nih, flowchart dan pseudocode. Ini sangat penting. Kalau description ini jarang digunakan, tapi untuk yang kedua ini kalian harus atau wajib bisa membuatnya. Itu core kompetensi yang pertama. Nah, core kompetensi yang kedua, jadi si algoritma ini diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Nanti apapun bahasanya, konsep algoritma akan pasti dipakai gitu. Nah, hanya kebetulan pada semester pertama kita membahas tentang bahasa pemrograman C++. Jadi algoritmanya digunakan di bahasa pemrograman C++. Nah, di C++ pun sama, itu akan ketemu dengan konsep sekuensial yang nanti digunakan di input output. Mungkin kalian di sini pernah belajar tentang apa cin, kemudian tentang cout yang digunakan untuk menampilkan hasil atau tampilan ke dalam bentuk program. Nah, ini digunakan di input output untuk konsep sekuensial. Nah, kemudian selection. Ini selection tidak jauh dari penggunaan perintah if, then, kemudian switch case. Ini harus sudah minimal kenal atau ya biar bisa membuat program dengan menggunakan kedua sintak ini. Terakhir, yaitu looping atau pengulangan. Kalau di bahasa C ini pakai for atau pakai while. Nah, ketiga konsep ini itu akan kembali bertemu di bahasa pemrograman C untuk Arduino. Jadi kalau tidak bisa ini, tidak bisa selection, tidak bisa looping, nanti kalian akan bingung pada saat memprogram si Arduino. Maka Bapak berikan hal yang sangat penting, warning di sini. Kalian kuasai ketiga konsep ini. Tahu cara pakai I/O, tahu cara pakai if then switch case, tahu cara pakai for dan while. Oke, kita teruskan. Nah, ini agendanya. Jadi ada 3 hari ke depan, nanti kalian akan melakukan remedial. Pertama,
persepsi, jadi menyamakan dulu persepsi tentang apa itu remedial yang pada hari ini sudah Bapak sampaikan. Kemudian review materi, nanti kita akan review materinya tentang konsep algoritma. Jadi yang pada hari ini nanti kita akan fokus di algoritma. Kemudian ada feedback, umpan balik yang nanti dalam bentuk penugasan. Nah, besok tanggal 8 kita akan review lagi konsep bahasa C, mulai dari I/O, kemudian selection, looping. Kita akan mengulang, mereview, dan ada penugasan feedback lagi. Nah, pada tanggal 9, ini titik kulminasi kalian akan mengerjakan evaluasi. Bagaimana bentuk evaluasinya? Jangan dipikirkan dulu, tapi fokus pada kegiatan pertama, pada kegiatan yang ini. Kalian fokus. Jadi fokus untuk mereview konsep algoritma. Nah, besoknya kalian fokus di sini. Jadi jangan terganggu dengan, Pak, nanti tugasnya apa, Pak, evaluasinya apa. Tidak usah. Kalian fokus di sini. Ya, optimalkan. Nah, itu agenda remedialnya. Oke. Kita mulai untuk review yang pertama. Nah, ini bentuk reviewnya, karena Bapak yakin kalian sudah tahu tentang konsep algoritma. Nah, Bapak di sini hanya akan menunjukkan how to learn. Jadi gimana sih cara belajarnya? Google itu udah sangat pintar, jadi semua informasi ada di sana. Nah, Bapak akan coba pandu kalian gimana caranya untuk mencari informasi tentang flowchart. Jadi kamu nanti buka halaman Google, ya, yang ini, buka halaman Google. Kemudian ketik kata kunci nih, implementasi flowchart. Nih, ini sengaja di bold supaya sama semua katanya, implementasi flowchart. Udah gitu, kamu coba tulis 5 judul teratas yang tampil. Tahu nggak nanti gimana tampilannya? Ini kayak gini nih. Ini contoh aja, contoh. Nah, ini Bapak coba buka halaman Google, kemudian cari kata kunci implementasi Arduino. Nah, yang disebut dengan 5 judul itu ini. 1, 2, 3, 4, kemudian 5. Jadi ini 5 judul yang paling ngetrend di Google yang bisa jadi referensi buat belajar kalian. Gitu ya. Jadi itu caranya. Kita teruskan lagi. Udah dapat 5 judul, tulis judulnya aja, tulis. Jadi jangan ditulis isinya, tapi judulnya dulu. Nah, yang kamu tulis itu ini. Nih judul ininya, ini judulnya, ini judulnya. Itu yang ditulis. Kemudian setelah itu buka masing-masing link dari kelima judul tersebut. Nah, kemudian tulis poin penting. Jadi yang 5 tadi, yang ini itu kamu buka satu-satu. Satu buka, lihat poin pentingnya, tulis. Ini buka, dibuka semua poin pentingnya, kemudian tulis. Nah, poin penting itu yang mana? Bukan ditulis semua. Tapi lihat judul utama dari artikel itu, kemudian kamu tulis. Nih contoh nih, ini implementasi Arduino Mega 2560. Ini apa sih poin pentingnya? Kalau lihat di sini ini nggak ada hal yang wah atau yang menjadi topik utamanya. Tapi kalau dibaca perlahan, oh berarti ini implementasi pada burung walet nih. Jadi untuk sistem keamanan rumah. Kemudian apa yang digunakannya? Kalau Bapak baca sini, ternyata dia menggunakan BH1750 sebagai sensor cahaya dan sensor PIR. Ini sensor gerak, ya. Nah, ini hal-hal penting itu yang kamu catat kalau menemukan bentuk artikel seperti ini. Namun, ada juga yang menyampaikan dalam bentuk poin-poin. Nah, ini kalau ini PDF nanti kamu bisa unduh. Pak akan coba cari. Nah, misal ini implementasi pengendali Arduino. Ini pun sama PDF. Nah, kalau PDF boleh di-download dulu PDF-nya. Nah, nanti akan tampil gini. Nah, ini pun sama. Ini apa poinnya? Oh, ini ada pendahuluan. Ada sensor ini. Apa tuh sensor XR2206? Nah, itu disebut dengan hal-hal penting. Jadi, hal-hal yang memang yang harus kalian catat. Oke, cukup paham ya. Mudah-mudahan jelas. Itu yang kamu tulis, poin-poin penting isi dari masing-masing artikel. Kemudian jawab pertanyaan.
adakah poin penting yang sama dari kelima artikel tersebut? Nah, dari kelima ini ada nggak topik atau di dalamnya subjudul yang sama? Tuliskan hal yang sama tersebut. Nah, kamu tulis hal yang samanya apa saja tentang implementasi algoritma. Nah, yang ketiga, informasi terbaru apa yang kamu dapatkan. Ini feedback. Jadi kamu dapat ilmu apa sih setelah baca artikel itu. Nah, jelas ya, ini aktivitas ke-1, aktivitas kedua. Nah, yang terakhir, gimana cara mengumpulkannya? Kamu boleh tulis di buku tulis yang kelima ini, aktivitas ini 1 dan 2, atau boleh diketik di MS Word, atau mau dibuat jadi slide PowerPoint juga boleh, silakan bebas, mana yang lebih mudah kamu lakukan. Nah, nanti hasilnya di PDF-kan. Jadi kalau yang dalam bentuk buku, tulisan buku kamu foto atau di Cam Scanner, jadikan PDF. Di MS Word kamu tinggal save as PDF saja, nanti kirim ke Bapak. Dan yang slide juga sama, di save as PDF, nanti kirimkan ke Bapak. Nah, dikirimkannya kemana? Kirimkannya ke grup WhatsApp Remedial. Nanti Bapak akan aktifkan untuk pengiriman tugas hari ini. Nah, kalian bisa mengirimkan dalam bentuk file. Satu file saja dalam bentuk PDF. Oke, cukup jelas ya. Itu aktivitas hari ini. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan kamu bisa banyak belajar dengan perolehan nilai di semester pertama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.